Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Semoga senantiasa diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan. Juga tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan kepada tuan rumah Mas Ahmad, sekeluarga. Semoga Allah berkahi keluarga antum dan juga teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktu untuk thalabul ilmi. Dan tak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung sebelum saya sampaikan bab pada kali ini tentang pertanyaan Mas Sinten Amin kalau ini Mas Bagas tentang bagaimana mengenali orang-orang yang menyimpang. Secara praktis, cara mudahnya kita pelajari rukun Islam, rukun iman. Sudah selesai. Itu dipelajari secara runut. Karena kebanyakan orang sesat itu jatuhnya pada salah dalam menafsirkan rukun Islam, rukun iman. Dari rukun iman dari rukun Islam, syahadat, nanti kaitannya dengan syirik dan yang lain, sampai nanti ya haji, kaitan sama ibadah-ibadah. Lalu nanti masuk ke rukun iman, pelajari. Dan kalau kita amati semua kitab-kitab usul akidah itu katanya sebenarnya cuma rukun iman. Ya, dari awal nanti iman kepada Allah sampai nanti takdir. Cuma karena pembahasannya bertingkat-tingkat, berlevel-level, maka kelihatan kayak itu kita itu susah mentafsilnya. Ya karena memang ulama itu nulisnya bertingkat-tingkat. Ini dipelajari terus rukun Islam, rukun iman. Itu ialah cara khusus untuk mudah mempelajari, mengetahui, mendiagnosa orang-orang yang menyimpang. Karena apa? Kita harus tahu yang normal dulu. Mempelajari sepeda motor. Sepeda motor normalnya piye? Kecepatannya sakmene, suaranya sakmene, bensinnya ini. Ngerti normalnya, saya lagi mudeng nyakiti. Dulu orang kita belajar di kedokteran, di keperawatan ya sama. Belajar tensi normal biro, suhu normal biro, nadi. Nek kurang saka kuwi, luwih saka kuwi otomatis loro, seperti itu. Begitu juga orang belajar agama, cari yang normal dulu. Nanti kalau normal itu sudah diketahui, kita paham, oh ini tidak normal. Ya. Dan kalaupun kita tahu ciri-cirinya, itu lebih mudah dalam mendiagnosa tanpa harus mengerti labelnya. Karena al-bid'ah itu terkadang nek wis kena mungkin tahdiran, kadang diganti bajunya. Mungkin sudah kena fatwa sesat oleh MUI, nanti diganti bajunya. Tapi bagi orang-orang yang paham nggak masalah. Mau diganti warna apa, kalau dia masih belum rujuk dari akidah yang benar, ya tetap akan kelihatan bagi orang-orang yang tahu tentunya. Tapi tentu ini butuh proses. Makanya saya nasihatnya pada jenengan semangat mengkaji ilmu itu secara runut, dari dasar, menengah, baru sing jelimet. Ojo sing jelimet saya, ya. Misal sudah pernah saya kasih tahu kan, belajar langsung Fathul Bari. Cari yang ringan dulu, Arba'in maca Sarai. Habis itu Umdatul Ahkam, Sarai. Bulughul Maram, Sarai. Baru Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih liyane atau sunan-sunan itu, baru Fathul Bari. Nek langsung sing gede sih nggak akan dapat nanti. Udah jemu dulu, angel sih karena langsung angel. Ya, jadi seperti itu. Jadi tanpa kita mengetahui si A si B, penting kita tahu ciri-cirinya. Jadi itu ya, belajar runut. Yang kedua, jangan mengejar kajian tematik. Kajian tematik itu hanya sekedar penyemangat. Ajang silaturahim, ajang ketemu wong soleh, itu aja. Nek jadi dipenke itu kajian tabligh akbar sing dipenke kuwi, Anda akan tidak pernah berhasil. Ya. Ikut pelajaran ya bahasa Arab dari awal sampai akhir selesai, fikih dari awal. Itu dipenke. Nek tabligh akbar itu ya boleh, bagus, tapi jangan dipenke. Ya. Jadi itu hanya sekedar penyemangat saja. Imun booster nih arane ya. Sekedar itu saja. Ya. Yang inti itu.
terus sesibuk apapun, nek ideale wong belajar agama itu mondok wis offline, mondok. Tapi kita tidak memungkiri semua yang di sini tidak semua orang istilahnya masih Joko. Kadang kita sudah beristri, berkeluarga, ada mungkin kadang sudah masuk instansi. Lah seperti itu kalau kita nggak bisa bagi waktu, sekarang banyak apa kegiatan-kegiatan kajian-kajian atau madrasah yang sifatnya online, HSI ataupun yang lainnya, atau bisa atau yang apa itu. Ya. Bimbingan Islam apa. Pokoknya wis tahu katam lah. Ya wis tahu lulus ngendilah mahat ilmi, pokoknya tahu lulus wis darbi silahkan nanti dikembangkan dan diajarkan tidak bahkan gitu guys. Jadi jawabannya itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, min manhaji salaf ar-raddu alal mukhalif. Termasuk ciri dari manhaj salaf ialah rad, membantah para penyelisih. Jadi tentu menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentunya. Bukan menyelisih pribadi, hati-hati ya. Kalau masalahnya pribadi jangan dimasukkan ke sini ya. Jadi jangan alergi dengan bantah. Dan ini merupakan cabang dari prinsip agama kita yang penting. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Nek kabeh do meneng nanti siapa yang orang-orang awam nggak tahu. Misal contoh kita ada apa? Di sebelah kita ada orang-orang Khawarij, ada orang-orang Syiah, ada orang Mu'tazilah, Qadariyah dan yang selainnya. Kita baca innahu minal mutaqarrari inda a'immatis salaf rahimahullah raddu alal mukhalif, ya, termasuk standarisasi ya di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, sisi para imam salaf terdahulu ya rahimahumullah, ialah mereka senantiasa membantah para penyelisih syariat tentunya ya. Dan sebenarnya kitab-kitab yang disusun itu kitab-kitab bantahan ya, kitab Ushul Sunnah, As-Sunnah ya, karya Imam Ahmad, karya Imam Al-Lalikai atau yang lain, itu isinya bantahan sebenarnya. Bantahan untuk orang-orang yang sesat di zaman beliau. Makanya beda tahun, beda genre. Tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah dengan tulisan-tulisannya Imam Ahmad tentu karena beda tahun, beda kahanan, tentu akan berbeda pembahasan. Imam Ahmad dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di zaman kita belum jauh, tentu akan berbeda genre. Ya, kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lebih cenderung ke masalah pembahasan syirik uluhiyah. Karena penyakit yang paling banyak di zaman beliau itu orang-orang kuburiin, sufi kuburiin, tawasulan nang kuburan, ngalap berkah nang kuburan wali. Karena penyakit yang tersebar itu sesuai ya. Wa sawa'un kana al-mukhallifu min ahli sunnati wal jamaah. Dan termasuk bantahan itu tidak memungkiri juga sesama ahlu sunnah. Nanti ada imam, saya lupa namanya ya. Tapi ini ya tidak sepakat semua imam ya. Jadi termasuk masih ahlu sunnah itu termasuk Asy'ari. Tapi ini memang ini nggak sepakat semuanya. Ya, Asy'ariyah, ahlu sunnah, Atsariyah kalau Salafi kan. Yang satunya Maturidiyah. Ya, ini semuanya masih ahlu sunnah. Meskipun ini para ustadz atau para ulama ada yang tidak setuju. Kenapa kok masih dikategorikan ahlu sunnah? Karena masih ada kemiripan. Ijik rodok mirip siti. Ya. Karena di zaman dulu mereka bertiga ini entek-entekan bantah orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah. Orang-orang Yunani, filsafat. Cuma Asy'ariyah ini karena terlalu asik dengan bantah-membantah, akhirnya mereka tergerogoti ketularan tentang ilmu kalam. Itu asal muasalnya sebenarnya. Ya. Kemudian membatasi sifat cuma 20 itu. Ya, karena mereka terlalu asik bermain dengan orang-orang kalam, ahli kalam, ya, ahli filsafat, Aristoteles dan lain-lainnya itu. Ya. Maka termasuk yang menyelisihi dari kalangan Ahlussunnah Jamaah pun juga harus dibantah. Ya. Cuma berbeda. Ya. Di sini di catatan kaki, ya. Lakin in kana al-muntaqid min ahli sunnah wal jamaah
wa akhtauhu fil umuri lati la tukhillu bil aqidah fahada tudkaru mizanatuhu atau mizanatihi wa hasanatihi. Ya. Kalau yang menyelisihi ini ialah sesama ahlu sunnah, ya, dan tidak pada masalah akidah, ya, maka kita boleh menyebutkan kebaikannya. Loh, emang nggak boleh? Nggak boleh. Asalnya orang yang mentahdir itu namanya tahdir, ya. Tahdir itu nyebutin kejelekan namanya tahdir. Ya. Masalah akidah. Contohnya seringnya masalah akidah. Tapi nanti disebutkan ya, saya sempat ambilkan. Khalifun fi mas'alatil fiqhiyah au aqdiyah au kana mukhalifu min ahlil bidah. Baik itu mereka menyelisih dalam masalah fikih, ya, atau masalah akidah, dan ini yang paling banyak, ataupun mereka khalif, orang yang menyelisih itu dari orang luar, yakni ahli bidah. Ya. Maka termasuk prinsip Ahlussunnah ialah membantah mereka. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang bantah, ini nanti tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti ada dua bitnya ada batasan-batasannya. Istilah Pak Dokter nek nambani obat nganggo dosis. Sedina ping 3, sedina ping 30 mati. Seperti itu, ada aturannya. Gimana? Pentingnya seperti ini nggih. Contoh, nek iki nek contoh loh. Nek nyilih duit ora tau bayar. Misal Mas Edi. Terus nyilih duit ngene Mas Yusuf. Ya, ketika dia masuk rumahnya masih dipikir ye. Terus dia keluar rumah. Kalau saya orang yang baik, bagaimana? Saya datang ke Mas Yusuf, sida mau silih ora? Ojo mau silih nek balekne angel. Seperti ini saya apakah salah? Tidak. Begitu juga masalah ini. Jadi jangan terpengaruh orang-orang di luar sana itu salafi itu sukanya bid'ahkan, mensirik-sirikan. Ya ndak, ya. Justru kita itu malah ben ora sirik, dikandani ben ora sirik, ben ora bid'ah. Jangan disalah artikan. Nek wis sunah ngopo di bid'ah kayak gitu loh. Nek ora sirik ngopo kok disirik-siriki? Ya. Karena Anda itu mambu sirik, makanya kita peringat. Ya, dan kita tidak mensirikkan kalau memang tidak syirik seperti itu. Ini yang perlu diketahui. Jadi landasannya seperti itu. Landasan kita kenapa kok mentahdir seperti itu. Lalu aturan mainnya bagaimana? Wala yalzamu fi raddi 'alal mukhalifi dzikra hasanati al-mardudi alaihi. Tidak harus orang yang mentahdir, yang bantah itu menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang dibantah. Tidak harus, ya. Berbeda kalau tadi masih Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Al muwazanah, namanya muwazanah, ya. Bainal hasanati wasayyi'at. Nah, ini termasuk ajaran yang menyimpang. Namanya ajaran muwazanah. Muwazanah itu nyebut nih kebaikannya juga kejelekannya. Ini nggak boleh. Kalau ya tergantung dalam rangka apa dulu. Kalau masuknya dalam bab tahdir, nggak boleh muwazanah. Ya. Faqat madahallahu al-mu'minina min ghairi dzikri masawaihim. Wa dammallahu al-kafirin wal munafikin wal fasikin min ghairi dzikri mahasinihim. Ini telah dicontohkan oleh Allah dalam beberapa ayat, ya. Tatkala Allah memuji orang-orang yang beriman, ya, maka tidak akan disebutkan kejelekannya. Ya. Jenenge ngece nek. Mas Yusuf jane bagus loh. Misalnya tapi ora pateo lah misalnya. Namanya enggak iso ngukung sih. Mas ganteng loh, tapi ireng. Ya enggak, ya sama saja enggak memuji. Jadi Allah kalau memuji, nggak disebutkan kejelekannya. Sebaliknya, kalau Allah itu mencela orang-orang munafik, orang-orang fasik, maka tidak akan pernah disebutkan kebaikannya. Ya. Banyak ayat kan Allah itu mencela iblis, setan, innahu lakum aduwwum mubin. Nanti tutup seperti itu. Sesungguhnya setan itu apa? Musuh yang nyata bagimu. Banyak ayat seperti itu.
Nggak pernah disebutkan setan jadi enek api. Nggak ada. Seperti itu ya. Wa taqarra Nabi sallallahu alaihi wasallam uyuba askhasi muayyanina walam yadkur mahasinahum min babin nasihat. Dan Nabi itu biasa ya mencela, menyebutkan aib-aib beberapa persen tertentu ya. Misal menyebutkan kejelekan siapa? Abu Lahab. Ya. Nek umpamane gak oleh nyebut wong elek. Ora enek jenenge surat Abu Lahab. Yakin gak enek. Jadi Al-Qur'an salah gitu. Ya. Bukti ada surat Al-Lahab itu bukti bahwasanya boleh Islam itu mencela orang yang benar-benar tercela. Karena apa? Wis kebangetan. Ya. Wis kebangetan. Sudah diutus orang yang paling jujur di zamannya, bahkan masih keponakannya ijik sombong, nggak mau beriman. Ya. Ini dalam rangka apa? Tidak menyebutkan kebaikannya dalam rangka nasihat. Nasihat itu ialah menghendaki seseorang mendapatkan kebaikan. Kalau disebutkan kejelekannya nggak jadi tobat nanti. Ya. Tapi nanti sebelum saya lanjutkan, kembalinya muaranya ialah kepada apa? Kepada melihat mudarat dan mafsadah. Ya, jadi nanti semuanya itu pakai dosis. Dosisnya ialah mudarat dan maslahat afwannya. Mudarat dan maslahatnya seperti apa. Ya. Ada beberapa ayat yang disebutkan, saya tidak baca. Tentang apa surat Ali Imran, orang-orang yang suka mentakwil ayat, yang suka mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih. Kemudian hadis Bukhari Muslim juga sama, mencela orang-orang yang suka mencari-cari ayat yang mutasyabih. Ya, tidak usah dibaca. Termasuk Nabi ketika menyebutkan akan berpecah umatku 73 golongan, semuanya masuk neraka. Nabi menyebutkan jumlah bilangannya kecuali satu. Ya. Supaya supaya kita itu bisa milih. Ya. Adapun larangan ya, nanti termasuk ada timbaan ya. Ada beberapa hal yang dikecualikan ya. Misal seseorang menghajar itu tidak apa ini? Gak tekoi lah dinang nih selama lebih dari 3 hari itu seperti apa ya. Kalau dalam bab seperti ini itu kita dibolehkan ya. Tapi hati-hati ya. Harus ada maslahat mafsadah. Mempertimbangkan itu, harus ada pertimbangan maslahat dan mafsadah ya. Asalnya seseorang itu nggak boleh mendiamkan lebih dari 3 hari ya. Tidak halal seseorang mendiamkan an yahjura akhahu fauqa salasati ayamin ya. Tidak boleh seseorang itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam ya. Asalnya seperti itu ya. Akan tapi tatkala kita membantah al bid'ah itu dibolehkan, tapi juga harus ditimbang. Kira-kira kinggo nek dinengke saya ndodro apa saya manut, apa balik, apa rujuk. Kalau saya ndodro ya udah usah ya ketemu biasa gitu aja ya. Ini yang pertama, jadi menimbang masalah mafsadat. Terus yang kedua, masalah ini ialah harus memperhatikan hak sesama muslim. Kalau dia pelaku bid'ah tapi tidak sampai derajat kufur, maka dia tetap masih mendapatkan hak sesama muslim. Misal kalau meninggal juga disolatkan ya. Akan tetapi kebanyakan yang saya amati di zaman kita ini, ustadz itu jadi ayat-ayat tentang tahdir ini dicampur terus diletakkan tidak pada tempatnya. Jadi sing kuduke ditaksis dadi umum, sing umum dadi taksis. Sing khusus dadi umum, sing dadi khusus. Ya. Akhirnya bubrah. Akhirnya enggak efektif lagi. Masalah tahdir sudah enggak efektif lagi. Bahkan disalahgunakan untuk dalam rangka apa? Membabat habis orang yang tidak dia sukai.
Ini realita. Ya, maka kita akan masuk dalil-dalilnya. Ya. Nah, ini dibaca aja. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan ista'dana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ra'ahu qala bi'sa. Atau yang kedua aja. Yang kedua. Walamma dzakarat Fatimatu bintu Qais li Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Muawiyah ibn Abi Sufyan wa Aba Jahm khotobaha. Ya. Tatkala Fatimah binti Qais itu dilamar oleh dua sahabat. Yang satu namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua Abu Jaham. Ya, keduanya ini ngelamar. Faqala Rasulullah SAW, maka tatkala Fatimah ini minta pendapat Rasulullah, ya, udah biasa ya. Jadi Rasulullah itu sering diminta pendapat seperti itu. Nek saiki yo ustate. Tapi hati-hati ustate jadi dijalui pertimbangan malah dirapi dhewe biasanya. Hati-hati ya, ora kabeh ustaz. Nah, soalnya masalah wanita itu masalah mengerikan, ya. Nabi terus ngedikan ngeten. Ama Abu Jaham fala yadau asahu an atiqihi. Wi Fatimah. Nek Abu Jaham kuwi ora tau nyelehne tongkate saka pundake. Ini kinayah Abu Jaham ini wong sing suka apa? Molo. Galak. Sithik-sithik gebuk. Wa amma Muawiyah fasu'lukun lamalalahu. Nek Muawiyah kuwi melarat ra ndek apa-apa. Ini Nabi ngomong aib seseorang apa tidak? Saya tanya. Aib. Rasanya ora? Ngerasani. Tapi ini yang dikecualikan. Dalam rangka apa? Ngasih fatwa kan tanya. Enggak apa-apa. Jadi jangan terlalu alergi ya. Sidik-sidik gibah. Salafi kok gibah. Ya dilihat dulu. Ini dalam rangka diletakkan didulukan dulu. Ya. Ankahi Usamata ibni Zaidin. Wis aja nikah karo wong loro kuwi, tapi nikah karo Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Panglima perang termuda sepanjang sejarah Nabi. Ya, umur 16 tahun tadi panglima loh. Mimpin Umar, mimpin Abu Bakar. Ya. Kemudian Syekh di sini ngasih komentar. Wala syakka anna lirajulaini fadhaila wa mahasin. Walakin al-maqam maqam nasihah wa miswaratu la yatlubu aksara min dahlik. Tapi ini kan permasalahannya ya, kita tidak pungkiri Abu Jaham sama Muawiyah ini sahabat. Tentu banyak keutamaannya. Ya. Akan tapi ini makomnya makom nasihat. Duduk perkaranya ialah wong arek rabi minta pendapat apike piye. Seandainya Nabi itu nyebutkan kebaikan-kebaikan, misal, iki tentu salah satu dari keduanya mesti iki sahabat ahli veteran Badr, perang Uhud gini-gini lah, sugih, ganteng ini. Ya malah bingung. Tapi Nabi langsung nyebutkan kejelekannya tanpa kebaikannya. Dan akhirnya Fatimah menerima tidak menerima. Menerima nasihat. Efektif tidak? Efektif. Coba anak-anak kelompok-kelompok kita. Anak wong tekok kayak Mas. Mas. Elek tapi apik. Kene. Elek tapi apik malah bingung elek tapi apik piye to Pak Ustaz. Elek tapi apik aku malah mumet to. Akhirnya malah wis pengajian sasake wae. Ustaz tekok kok elek tapi apik, elek tapi apik. Enggak efektif. Ya, itu pentingnya ya. Kemudian hadis yang kedua. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Hindan binti Utbah qalat. Dari Aisyah pernah cerita, dulu ada sahabiah namanya Hindun. Ya.
Sapa iki sing bojone Hindun? Atau minimal kasusnya padha. Aja tersinggung lho ya. Hindun pernah mengeluh sama Nabi, "Wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih." Garwa kula Abu Sufyan niku wonge cetil medhil. Nggih. Walisa yu'tini ma yakfini wa walati ilama akhadtu minhu. Kula niki belas ra tau diwehi dhuwit sing cukup nggih blonjo. Anake ya ora belas. Kecuali kalau saya nguntit ngambil. Wa huwa la ya'lam, dalam keadaan itu tentu enggak tahu dia. Sama Nabi gimana? Nabi nyebut ini. Khudi ma yakfika wa wala tuka bil ma'ruf. Wis ra apa-apa nguntit ora apa-apa, tapi ngambil sak cukupe. Ya. Enak sing bojone ngesek ngene. Tak kon ngandake maratuane. Dhisik piye nembunge apik-apik kok. Ya. Apakah Nabi mencela orang yang mengambil ini? Tidak. Apakah Nabi terus mencela siapa Hindun? Piye to bojomu kok elek-elek? Enggak. Karena pada dalam rangka itu ada maslahat. Sekali lagi karena minta fatwa. Boleh tidak seperti ini? Seperti Mas Edi nyebutkan Mas Arifin umpamane enek ustaz kae. Anu ki ngene. Ngono ki piye? Ya saya enggak marahin. Enggak tak marahin karena memang seperti itu. Ya. Maka akan saya jawab seilmu saya, sesuai ilmu saya gitu. Ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, maka Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan demikian. Wastadalla li hadil hadis bi hadal hadisi ala jawazi dzikril insani bima la yujibuhu idza kana ala wajhi istifta. Maka ini dalil bolehnya seseorang menyebutkan tentang perkara yang dia tidak sukai. Jadi perkara yang jelek. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka istifta, mencari fatwa, meminta fatwa. Atau istika, sesuatu yang membingungkan, ya, wanah wadalik, atau perkara-perkara yang lain yang misalnya seperti itu. Ya. Wa huwa ahadul mawadhi allati tubihu atau tubahu fihal ghibah. Inilah beberapa kondisi kapan dibolehkannya ghibah. Tapi hati-hati, iki enak dosise. Nek sithik-sithik ngomong elek ya padha wae. Ya ta Mas. Nek ngaji kidul kali, enake berbantahan. Belas ra tau bahas kitab. Nanti jenengan kidul kali jenengan ngaji. Saya beberapa tahun itu jadi murid nih. Ora pinter belas, saya yakin. Maca nek daurah kira tahu kitab. Kesesatan Syekh Fulan. Kesel. Ya itu boleh, bagus. Ya, termasuk bagian dari ini. Tapi kalau kabeh wong pemula dijak ngaji iki, terus oke nek kajian kitab mendino bahas iki, adanya hati menjadi keruh. Dan hati-hati, ini ialah masalah syar'i. Tidak boleh masalah aib dihubung-hubungkan pada masalah syar'i. Kalau masalah aib kita fokus masalah aib, kalau masalah syar'i masalah syar'i. Kalau masalah aib kaitannya harus dengan pribadi. Misal kayak nyilih duit boleh disebutkan. Tapi kalau masalah akidah, masalah fikih enggak boleh dihubung-hubungkan. Ya. Ojo kon ngisi Mas Arifin kae napa? Bojone ra jilbaban nang omah. Lah hubungannya apa? Hubungannya apa? Iya, hubungannya apa? Kalau gitu nanti Nabi Nuh enggak boleh dakwah bojone orang muslim, orang muslimah. Seperti itu, kita harus proporsional. Ya, kalau kaitannya dakwah ya dakwah. Jadi aib keluarganya enggak boleh dan ini yang banyak terjadi di Facebook sekarang. Oh ini itu Ustaz Fulan kuwi anu kokoh tapi muamalahnya amburadul loh. Hubungannya apa muamalah karo dia masalah manhajnya? Enggak ada. Ya. Nah ini kadang orang ustadz yayasan gesekan itu karena tidak sportif. Ya, tidak sportif, tidak mengindahkan rambu-rambu ini. Ya hampir penutup ya, kita baca sekarang nasihat-nasihat Ibnu Taimiyah, bagus ya. Kata Syekhul Islam Taimiyah Al-Majid atau Al-Hafidz,
kharaja rawatul hadis bil haq wa bid'ah al mubtadi'ah wajibun syar'an. Afan gak kharaja, jaroha rawahul hadis, ruwatul hadis bil haq. Ya. Para ahli hadis dahulu itu sudah menjarah, mengomentari jelek. Ya, dengan di atas hak. Menjarah siapa? Ngomentari siapa? Ngomentari orang-orang pelaku ahli bid'ah. Ya. Jaroha ruwatul hadis bil haq bid'ah mubtadi'ati wajibun syar'an. Afwan ya terjemahannya. Jadi menjarah, mengomentari ya, mengomentarinya ahli hadis dahulu ya, dalam rangka menjarah, mengomentari ahli bid'ah itu hukumnya wajib secara syar'i. Hukumnya wajib. Tentu wajib kifayah. Nek sitok wis ngomong wis liyane meneng. Engko malah bingung kabeh ngomong ya. Ya. Wa qala mislu a'immatil bid'ah min ahli maqalati al-mukhallifati al-kitab sunnah. Misal mereka para ahli bid'ah, orang-orang ahli kalam. Ya, yang menyelisih kitab dan sunnah. Ya. Fa inna bayana halihim wa tahdhiru a'immatal minhum wajibun. Maka menjelaskan perihal ahwal keadaan mereka, mentahdir mereka yang dilakukan oleh para imam itu hukumnya wajib. Bitifaqil muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Hatta qila li Ahmad bin Hanbal. Ibnu Taimiyah mengisahkan, ngutip perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, ar-rajulu yasum wa yusalli wa yatakif ahabba ilaika aw yatakallamu fi ahlil bidah. We Imam Ahmad, jenengan nek karo wong sing poso, sregep salat, sregep iktikaf, karo wong sing mengomentari al bid'ah, mana yang lebih engkau suka? Bagaimana jawabannya? Idza qama wa shalla wa takafa fa inama huwa li nafsi. Wong kuwi nek salat, nek iktikaf, nek poso, maslahate kanggo dheweke dhewe. Ya. Wa idza takallama fi ahli bid'ah fa inama huwa lil muslimin. Hada afdal. Akan tapi kalau orang itu mengomentari, membantah ahlul bid'ah, maka ini maslahatnya untuk seluruh kaum muslimin dan ini yang afdal. Ketika tidak ada orang yang membantah. Ya. Sekarang aneh kok. Ya. Giliran orang-orang yang menjelek-menjelekan istilahnya apa? Islam, terus LGBT, itu malah tinang nih. Enek orang jihad orang Palestina malah dibantah. Mumet ada lagi. Kleru. Ya. Ya bolehlah, kita memang ada sisi-sisi ya dari orang-orang siapa itu Hamas itu, ada yang mereka minta bantuan di Syiah, minta bantuan orang-orang Ikhwan Muslimin. Tapi sekali lagi boleh di saat darurat boleh. Nggih. Ya. Kita tahu tak kasih contoh tuh, enek wong ketabrakan ki lho. Jenengan tiba nang sepeda motor. Ya. Nek sing liwat dalayan wong Syiah, jenengan ora njaluk tulung. Ya. Atau wong Syiah tiba nang sepeda motor, ora jenengan tulungi. Berbeda, jadi permasalahan berbeda. Jadi salah penempatan ya, di zaman ini nih. Kemudian terakhir kata beliau, fabayyana anna naf'a hada ammun lil muslimin fi dinihim min jinsil jihad fi sabilillah. Jadi kedudukan membantah orang-orang ahlul bid'ah, masih ingat nggih? Ahlul bid'ah karo pelaku ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah kalau pelaku bid'ah karo simpatisan bid'ah itu berbeda. Pak dene jenengan melu yasinan ra modang apa jenengan sikap ahlul bid'ah, salam ra tau disauri, gitu. Loro gak ditiliki, mati ra dilayati, lah Pak ahlul bid'ah gara-gara melu yasinan. Padahal dia yang berdonga-donga bermelu-melu. Alangkah bagusnya jenengan jelaskan seperti ini kedudukannya, hadisnya di ini. Itu baru malah enak. Pokoknya langsung disikapi. Apalagi dia cuma ikut-ikutan. Orang ikut-ikutan berbeda hukumnya dengan orang yang dai. Beda. Ya. Jadi kedudukannya seperti orang yang jihad.
Ya, kedudukannya seperti jihad. Tadharu sabilillah ya wa dinihi wa manhajihi wa syari'atihi wa daf'u bagi haula'i wa adwanihim ala dzalika wajibun alal kifayah loh, al kifayah ya. Maka tatkala ya untuk menampakkan jalan Allah ya, agama Allah, syariat Allah ya, dan dalam rangka untuk membantah, menghentikan kelewatannya orang-orang pelaku bid'ah tadi, permusuhannya, maka wajib untuk rot ya, kembali kepada rot tadi ya, wajib untuk menjelaskan kejelekan mereka secara hukumnya ialah fardu kifayah dengan kesempatan kaum muslimin. Walaula man yukimuhu Allahu lidaf'i dorori haula li fasadatin wa kana fasadu a'dhamu min fasadi istila'il aduwi min ahlil harb. Umpamane Allah tidak mensyariatkan seperti ini, artinya tidak ada yang membantah ahlul bid'ah, tidak ada yang membantah ahlu orang-orang yang jelek tadi ya. Tentu kejelekannya akan lebih buruk dibandingkan daripada kejelekan ketika kaum muslimin dibantai habis-habisan oleh penjajah, oleh orang-orang kafir dalam medan perang. Jadi pada perangi, yang satu perang pemikiran, yang satu perang fisik. Ya. Dan perang fisik itu tidak akan langsung dimulai kecuali mereka akan mengawali dengan perang pemikiran dahulu, dalam keadaan kalau mereka nggak punya kekuatan. Maka tatkala orang-orang barat sekarang ini tidak punya akses untuk langsung perang kita satu lawan satu ya, maka mereka akan pakai jalan yang lain, yakni dengan namanya Ghazwul Fikri, Ghazwul Fikr, kayak film masak melu ya, Avengers CG sampai melu ya, atau iki acara iki Liga Champion kok ngikuti runtut kayak ya. Pokoknya di piye ampre gak seneng karo agama lah ya. Sebenarnya hal yang mubah itu boleh, tapi kalau fudul itu yang nggak boleh. Yakni apa? Fudul itu melebihi batas. Salat witir ra tahu, Liga Champion ra tahu, absen ya. Ya sesekali boleh nonton sasi pisan lah, tapi nek belas nonton terus salat witire ra tau lah itu kan masalah. Nek kelas jenengan nek mau tak larang kowe gak iso ya. Wis pokoke sithik wae lah. Wis mancing ngono wae. Itu aja. Ya, tapi waya salat gitu. Nek mau tak pengen belas ya gak iso ketok. Kowe dudu wali. Gitu loh ya. Sak wajare wae. Tapi ya seperti itu, jangan sampai kita kebablasan dalam hal yang mubah tadi. Dan memang salah satu cara orang-orang barat itu ya sing mubah sih. Nanti wis mulai mubah, mulai nanti film action langsung beralih jadi film naudzubillah film porno. Sithik-sithik. Nanti nek wis doyan film porno terus malih sesama jenis, lebih buruk lagi. Naudzubillah. Ngono lho arek memperjuangkan Islam sing di Mas. Jenengan sholat ra tau ya, seperti itu. Ya, karena apa? Perang pemikiran tadi ya kata Ibnu Taimiyah sesuatu yang bisa merusak hati, merusak agama. Adapun orang yang perang fisik itu cuma sekedar merusak fisik. Tentu kerusakannya lebih berat yang mana yang A tadi. Maka wajib membantah ahlul bid'ah, wajib kifayah. Dikiaskan lagi maka wajib membantah orang-orang non Islam yang mereka apa? Memerangi kita. Sekarang lagi viral tuh nang TikTok ngelek-ngelek Al-Qur'an. Modelnya berapa? Model Al-Qur'an terjemahan. Ya makanya kalau kita itu nggak ada yang semangat belajar tafsir, gak ada yang semangat belajar bahasa Arab, ya nanti siapa yang membantah? Ya. Siapa yang membantah? Ya minimal sak nglinduk siji lah sapa ngono. Kon sinau tenanan dadi ya dai.
ya fardu kifayah nek ora belas ya engko piye ya. Ya membantah orang-orang itu. Tidak hanya membantah ahlul bid'ah dan jangan salah ya. Syekh di sini cuma kasih contoh ahlul bid'ah saja. Bukan artinya ahlul bid'ah itu lebih buruk daripada orang musyrik, orang kafir ya, jelas tidak. Tentu orang kafir, orang musyrik lebih jelek daripada ahlul bid'ah, apalagi ya ahlul bid'ah tidak sampai kafir. Cuma Syekh itu ngasih judul seperti ini karena apa? Supaya kita tidak alergi tentang kalau ada dai yang mentahdir ahlul bid'ah. Cuma ini sekali lagi tadi ada dosisnya, ada tempatnya, ada aturannya, lihat maslahat mafsadat. Kalau selama dinasihati tanpa dibantah di umum dia bisa balik, maka cari jalan itu dulu. Ya, jangan langsung disebar ke medsos, jangan. Ya. Apalagi kita punya akses untuk ke sana, mungkin kondisi koncone pondok, sak pondok dhisik. Tapi kok malah menyimpang ngono ya. Ya dinasihati dulu, jangan langsung disebarkan. Jadi ada tahap-tahapannya. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.